learning adalah membuat pembelajaran di sekolah seperti di kehidupan nyata. Jadi kita membawa kondisi dan permasalahan yang ada di dunia nyata ke dalam kelas, ke dalam sekolah kita. Karena PJBL ini menghadapkan kita pada permasalahan yang konkret yang harus kita cari bagaimana solusinya. Project Based Learning ini tidak hanya memahami konten, namun menumbuhkan keterampilan-keterampilan yang ada pada diri peserta didik yang didapatkan melalui pengalaman belajar langsung. Diawali dengan pengenalan masalah, peserta didik diberikan pertanyaan menantang yang relevan dengan dunia nyata. Tantangan yang membuat peserta didik penasaran dan termotivasi untuk menemukan jawabannya. Siapa yang mau ke depan memutuskan masalah angkat tangan? Oke, mau dia maju ke depan. Selanjutnya, secara kolaboratif, guru dan peserta didik merencanakan proyek. Berikan hak suara dan hak memilih kepada peserta didik, sehingga timbul rasa memiliki mereka terhadap proses pembelajaran tersebut. Biarkan peserta didik mencoba terus menggali sesuatu yang baru, akan tetapi tetap harus diingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Ketiga adalah merancang jadwal yang dilakukan secara bersama-sama. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan dan monitoring. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik, di mana pendidik mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat memilih perannya sendiri dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur pencapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Disiram air. Oh, tidak ada air dan tidak sinar matahari. Tapi diberi pupuk. Iya. Tidak. Diberi. Diberi pupuk artinya pupuk pun tidak berpengaruh kalau kekurangan air, ya kan? Nah, setelah berapa lama kalian amati dari biji kangkung untuk menjadikan tumbuh tunasnya itu berapa lama? Berapa lama? Seminggu. Menggunakan sinar matahari, air, ya kan? Dan pupuk. Kalau tidak ada salah satunya, maka tanaman kita tidak berhasil. Mantap sudah. Tepuk tangan dulu buat kalian. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik
melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka selama menyelesaikan proyek. Pengalaman belajar peserta didik dalam melaksanakan model project based learning ini antara lain peserta didik diajak untuk peduli terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berlatih untuk peka pada lingkungan, peserta didik berlatih berpikir logis dan kritis, peserta didik mengarahkan sendiri dirinya dalam belajar. Berusaha mencari sumber informasi dan pengetahuan, mencoba cara kerja sesuai pemahaman mereka, saling berdiskusi dan bekerja sama, dan belajar dari kesalahan diri sendiri untuk kemudian memperbaikinya. Dan hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk dikembangkan menjadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila.